Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Saputra, NIM 19 10 10 51. Kemudian ada rekan saya, Selvia Angelita, NIM 19 10 10 57. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba membahas materi dari mata kuliah komputer terapan terkait PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, pertama saya akan mencoba memberikan pengertian mengenai Microsoft Office PowerPoint. Menurut Wikipedia, Microsoft Office PowerPoint atau PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Di dalam paket aplikasi ini, selain PowerPoint juga ada Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. PowerPoint sendiri berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan juga Apple Macintosh yang menggunakan sistem operasi Apple macOS. Kemudian perkembangan Microsoft Office PowerPoint. Microsoft Office PowerPoint pertama kali diciptakan dan dikembangkan oleh Bob Gaskin dan Dennis Austin yang bekerja sebagai presenter bagi perusahaan yang bernama ForTalk Inc. Kemudian mengubah namanya menjadi PowerPoint. Microsoft PowerPoint versi 1.0 ini pertama rilis pada tahun 1987 dan PC yang pertama kali menggunakan aplikasi ini adalah Apple Macintosh. Pertama kali PowerPoint muncul dengan tampilan hitam putih, kemudian tahun selanjutnya memiliki versi PowerPoint yang baru dengan tambahan fitur warna. Akhirnya, Microsoft membeli PowerPoint sebesar 14 juta dolar pada tanggal 31 Juli 1987. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Microsoft Office PowerPoint yang kita kenal sekarang ini. Presentasi menggunakan PowerPoint ini dapat berupa teks bergaya dan ilustrasi dari gagasan yang Anda miliki. Artinya, informasi atas konsep yang akan disampaikan dapat berupa gambar, video, teks, bahkan animasi atau desain yang Anda buat sendiri agar mudah dimengerti audiens. Kegunaan utamanya adalah menjadi perangkat lunak favorit yang digunakan untuk kegiatan presentasi. Kemudian ada fungsi pada PowerPoint. Fungsi PowerPoint itu sendiri, yang pertama, sarana untuk mempermudah melakukan sebuah presentasi. Kemudian, membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Bahkan sampai sekarang pun bisa kita akses melalui perangkat HP kita sendiri. Kemudian, membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi, serta ada template atau desain yang akan dipergunakan. Mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Berikutnya, manfaat dari PowerPoint sudah pasti yang pertama sangat membantu menyampaikan sebuah materi atau gagasan, kemudian menunjang dunia pendidikan dalam hal belajar mengajar, dan ada juga menunjang keberhasilan bisnis dan pekerjaan karena sangat berguna dalam kemudahan presentasi. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya, di bagian fitur Microsoft Office PowerPoint akan dicoba dijelaskan oleh rekan saya, Selvia Angelita. Selanjutnya ada fitur Microsoft PowerPoint. Office PowerPoint ini dapat digunakan dalam berbagai bidang. Fungsinya pun dapat bermacam-macam, bergantung pengetahuan penggunaannya. Sehingga PowerPoint tak hanya berperan sebagai media presentasi saja. Kali ini akan membahas fitur-fitur dan kegunaannya dalam Office PowerPoint. Berikut bagian-bagian dalam Microsoft Office PowerPoint yang tersedia di dalam menu bar. Yang pertama yaitu menu file. Menu file ini memiliki fitur yang pertama open. Berfungsi untuk membuka file dokumen yang jenisnya PowerPoint atau dokumen. PowerPoint ini biasanya disebut sebagai PPT. Berarti file yang dibuka dikhususkan bagi file berbentuk PowerPoint. Yang kedua, new.
Fungsi dari fitur ini adalah membuka lembar baru atau membuat dokumen baru dalam file dokumen yang serupa. Yang ketiga ada reason. Fitur ini berfungsi untuk membuka file yang sudah Anda buka sebelumnya. Fitur ini seperti history dalam Mozilla Firefox. Anda tidak perlu susah payah mencari file yang sudah Anda buka. Cukup cari file dokumen dari reason, maka Anda akan menemukan dokumen yang Anda cari. Yang keempat, save and save as. Jika Anda hendak menyimpan file baru yang belum pernah disimpan, fungsi dari keduanya sama. Tetapi, jika Anda menggunakan fitur ini, ketika Anda sudah menyimpan data Anda di komputer, maka fungsinya berbeda. Save akan menyimpan perubahan data pada file lama, sedangkan save as menyimpan file dengan menciptakan file baru. Kelima, ada print. Ini berfungsi untuk mencetak file dokumen ke dalam bentuk fisik. Kedua, itu menu home. Yang pertama ada clipboard. Fitur ini membantu dalam menyalin dan menempelkan objek yang sudah Anda salin di luar PowerPoint. Yang kedua ada slide, yaitu fitur ini berhubungan dengan halaman slide atau bagian-bagian halaman yang disambungkan oleh slide yang lain. Yang ketiga, font. Fitur font ini berfungsi untuk mengatur font mulai dari ukurannya sampai jenis font yang Anda pakai. Yang keempat, paragraf. Fitur ini digunakan ketika Anda ingin membenahi hal-hal yang bersangkutan dengan paragraf. Yang kelima, drawing. Berfungsi untuk membubuhkan bentuk, desain, dan garis pada halaman slide yang pilihan. Yang ketiga, ada menu insert. Insert merupakan menu yang berhubungan dengan penyisipan suatu benda atau suatu media lain agar PowerPoint yang dibuat dapat dinikmati dan menarik audiens. Fitur-fiturnya yakni seperti tabel yang berfungsi membubuhkan tabel pada slide, image yang berfungsi membubuhkan gambar, illustration berfungsi untuk menggambarkan ilustrasi, links berfungsi untuk menghubungkan, teks berfungsi untuk membubuhkan teks yang variatif, simbol mirip sebuah susunan rumus, dan media berguna untuk membubuhkan media berupa audio dan video. Yang keempat, adanya menu desain. Nah, menu desain ini memiliki fitur. Yang pertama, page tab. Berfungsi untuk mengubah ukuran halaman slide dan orientasi slide, portrait, atau landscape. Yang kedua, themes. Berfungsi sebagai desain dari background yang sudah ada ketika PowerPoint dipasang di komputer. Yang ketiga, background. Fitur ini berfungsi untuk mengubah background sesuai keinginan Anda. Bahkan, Anda dapat menentukan tema slide yang Anda buat. Background ini dapat berupa gambar dan foto. Anda dapat membuat sebuah foto atau gambar jadi tema, atau membuat tema yang berbeda dalam setiap slide. Yang kelima, menu transition. Fitur ini dilengkapi dengan sebagai berikut. Yang pertama, ada preview. Berfungsi untuk melihat jenis efek transisi yang diterapkan pada slide dan menyesuaikan objek yang disimpan dalam setiap slide. Yang kedua, transition to the slide. Merupakan fitur yang berfungsi sebagai salah satu hal utama jika ingin membuat presentasi Anda menarik, karena fitur ini memberi efek transisi pada slide. Yang ketiga, timing. Fitur ini mengatur lamanya transisi yang diterapkan pada setiap slide, sehingga Anda bisa menyesuaikan timing transisi yang tepat. Keenam, menu animation. Menu animation. Yang pertama ada preview. Fungsinya sama untuk melihat jenis animasi yang akan digunakan dan dipilih sesuai selera. Yang kedua, animation. Berfungsi untuk memberikan animasi pada slide yang melibatkan objek pada setiap slide. Yang ketiga, advanced animasi. Fitur ini memberi animasi, namun animasi yang Anda buat sendiri atau tidak menggunakan animasi bawaan. Yang keempat, timing. Berguna untuk mengatur waktu animasi dari pertama muncul hingga animasi selesai. Yang ketujuh, slideshow, review, dan view. Nah, pada menu ini berfungsi untuk mengatur slide dalam mode presentasi agar perpindahannya dapat diatur dan segala animasi dan efek transisi bergerak secara otomatis. Pada menu review digunakan untuk memeriksa kembali ejaan, istilah, dan hal-hal yang berhubungan dengan fakta yang sudah ada. Menu view sendiri berfungsi untuk mengatur mode presentasi. Jika presentasi menggunakan perangkat lain, biasanya diatur menggunakan fitur yang ada di dalam menu view.
Format file penyimpanan pada PowerPoint itu ada beberapa. Yang pertama PPT yaitu PowerPoint Presentation. Yang kedua ada PPS PowerPoint Show. Yang ketiga ada PowerPoint Template. Yang terakhir yaitu PowerPoint Presentation. Baiklah, Demikian demikian presentasi kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.